Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir masjid Jami' Baitur Rahman, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap hadirin kajian syuruk yang kami muliakan. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Ta'ala pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan kita sudah selesai membahas hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawiyah, dari kitab Arba'in Nawawi. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas hadis yang ketiga, membahas hadis yang ketiga. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-haditsu tsalits, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasa kita akan membahas biografi sahabat yang meriwayatkan hadis. Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Namanya Abdullah. Bapaknya sinten? Abdullah bin Umar bin Khattab. Bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Khattab ini, kata Ibnu Mulakin, beliau termasuk sahabat
yang memiliki ilmu lebih dari yang lain. Beliau itu seorang yang zuhud, wara, dan salah satu dari ulama di kalangan sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyifati Abdullah bin Umar ini sebagai sosok yang sangat soleh, ya. Sosok yang sangat soleh. Seandainya dia itu bisa menjaga apa? Sholat malamnya, ya. Beliau Abdullah bin Umar itu termasuk sahabat yang soleh kata Nabi, ya, yang termasuk sahabat yang solah, ya, ahli solah, ya. Bis solahi wasofa nabiyyu bis solah, ya. Dan beliau dan Abdullah bin Umar dengan nasihat Nabi menjadi sosok yang selalu menjaga sholat malamnya. Dan waktu malam harinya beliau itu gunakan untuk sholat malam, ya. Dan hanya sedikit waktu malamnya digunakan untuk tidur, ya. Dan beliau Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang sangat kuat dalam menjaga sunnah Nabi, ya, sangat kuat dalam menjaga atharnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita mendengar tadi Islam itu dibangun di atas berapa perkara? 5, ya. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Ketiga puasa. 4 zakat. 5 haji. Tapi di dalam hadis ini urutannya bukan seperti itu. Urutannya itu syahadat dulu, sholat, zakat, haji, tembe puasa, ya. Sing bener nih. Ya. Jadi kata Syekh Bandar, ya, kata Syekh Bandar, ya. Di sini perbedaan urutannya itu hanya secara lafaz saja, ya, hanya secara apa? Lafaz, ya. Tapi secara makna haji ini urutan yang ke terakhir, ya, ke terakhir. Ya, jadi syahadat dulu, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Ada riwayat yang lainnya, syahadat dulu, kemudian syahadat, sholat, terus puasa, zakat, haji. Ada yang zakat sama puasanya duluan zakatnya, ya. Tapi ini hanya perbedaan riwayat saja, dan ini bukan hal yang menjadi muskil, ya, permasalahan bagi kita. Baik. Apa yang beliau sabdakan, Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang Rasulullah sebutkan di sini itu hanya 5 amal. Dan kata beliau 5 amal ini sebagai bunyan al-Islam, ya, sebagai pembangun Islam, rukun Islam. Rukun itu apa? Rukun apa? Islam? Syarat. Syarat yang harus ada. Kalau di dalam fikih kan ada syarat, ada rukun. Beda enggak? Bedanya. Kalau di sini Bapak Ibu di syarahnya Ad-Durrul Saniyah, beliau penulis mengatakan hadhil madhkurah fil hadits hiya arkanul islamil khamsah. Apa yang disebutkan di dalam hadis adalah rukun Islam yang 5. Apa itu arkanul Islam al-khamsah? Arkanul Islam al-khamsah. Apa itu rukun Islam yang 5? Da'aimuhu, da'aim, wa qawa'iduhu allati la yaqumu illa biha. Ya. Kata penulis atau pensyarah hadis ini, dia mengatakan rukun Islam itu yakni da'aim, pondasi,
pondasi Islam wa qawaid, ya, yang tidak akan mungkin bisa berdiri kecuali dengan pondasi itu. Ya. Terus pahami Bapak Ibu? Pondasi itu kan kalau di rumah itu pondasi yang mana? Sebelah mananya? Bawah. Nek mboten wonten pondasi pripun? Dungkar, ambrol, hancur kan begitu. Islam juga demikian. Ya, rukun Islam ini berposisi sebagai amalan-amalan yang menjaga bangunan Islam ini tetap berdiri tegap. Ya. Baik. Yang pertama apa? Syahadat. Nah, syahadat di sini Bapak Ibu. Syahadat itu kan kita harus memahami syahadat itu berbeda dengan qaul. Syahadat berbeda dengan apa? Qaul. Bedanya apa? Kalau qaul itu terbatas pada ucapan, itu namanya qaul, perkataan. Tapi yang di dalam hadis, di dalam rukun Islam itu bukan qaul. Beliau Rasulullah tidak mengatakan qaulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi beliau mengatakan syahadah. Ya, kalau qaul hanya sebatas perkataan, syahadah, persaksian itu ada 3 unsur. Yang pertama ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan bukti dengan anggota badan. Itu yang namanya apa? Syahadah, persaksian. Kalau ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tapi orang tahu salat belas kecuali salat apa? Salat witir, salat Idul Fitri ya. Wis setahun ping pindhoto, kowe bene kan tangine ora kawanen, sing dilakoni amalan sunnah wajib. Sunnah maning, masyaallah. Ya. Gitu nih. Jadi syahadah itu dibuktikan dengan anggota badan. Baik. Kemudian di sini Bapak Ibu, kalau kita mengatakan syahadah, kan ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini 2 kalimat, nomor 1 kalimat Bapak Ibu. Ini 2 atau 1 kalimat? 2 kalimat. 1 kalimat namanya syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua namanya syahadat rasul, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa syahadat tauhid dan syahadat rasul itu masuk ke satu rukun? Tidak syahadah cuma asyhadu alla ilaha illallah, rukun Islam yang kedua asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa disatukan? Ternyata Bapak Ibu, di sini disebutkan li'annal ibadah la tatimmu illa bi amrayni. Karena ibadah-ibadah di dalam agama Islam itu tidak akan sempurna kecuali dengan 2 hal, 2 perkara. Yang pertama adalah ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, Masya Allah udah paham ya. Yang kedua, mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, muttaba'ah, ittiba'u sunnah ya. Kalau para ulama fikih itu mengurus pada syahadat yang kedua ini di dalam ilmu apa? Ilmu fikih ya. Nah, kalau yang pertama asyhadu alla ilaha illallah itu artinya apa?
Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maknanya Bapak Ibu yang mengandung keikhlasan di sini, maknanya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terus kalau keyakinan tiada Tuhan yang menguasai, menciptakan, mengatur seluruh alam selain Allah, itu masuk ke sini mboten? Masuk nggak? Masuk ya. Sayangnya Bapak Ibu, sayangnya ucapan la ilaha illallah ini tidak diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir di zaman Nabi. Mereka sudah yakin bahwa yang menciptakan seluruh alam itu adalah Allah. Ya. Mereka, orang-orang kafir Quraisy, sudah meyakini bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Setuju mboten? Ya. Ada di dalam Al-Qur'an firman Allah Ta'ala, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang menghidupkan yang mati dari yang hidup dari yang mati? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Kata Allah, fasayaqulunallah. Mereka, ya, mereka yaitu siapa di sini mereka? Orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan yang mengatur itu semua adalah Allah. Berarti orang-orang kafir Quraisy sebetulnya sudah meyakini bahwa Rabb semesta alam itu sinten? Allah. Tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah saja. Ya, mereka tidak mau beribadah kepada Allah saja. Ya, sehingga mereka menjadi orang musyrik. Dan mereka lisannya itu Bapak Ibu, lisan mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena tahu konsekuensi dari la ilaha illallah itu ya hanya beribadah pada Allah saja. Gitu nggih. Baik. Ini syahadat tauhid. Kemudian syahadat Rasul, maknanya adalah kita harus menunaikan 4 hal. Orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah harus menunaikan 4 hal. Berapa hal Bapak Ibu? 4. Yang pertama, dia harus menaati perintah Nabi. Yang pertama apa? Menaati perintah Nabi. Yang kedua, dia harus percaya dengan apa yang disabdakan Nabi selama hadisnya itu makbul. Ya. Yang kedua, dia harus menerima apa yang disabdakan Nabi, entah masalah nyata maupun gaib, ya, selama hadis itu makbul atau diterima. Yang ketiga, dia harus menjauhi larangan Nabi. Yang ketiga, dia harus menjauhi larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, dia harus beribadah kepada Allah dengan cara Nabi. Ya. Ada berapa tadi Bapak Ibu? 4 ya. Menaati Nabi, mempercayai Nabi, ya. Kemudian yang ketiga, menjauhi larangan Nabi, dan yang keempat, mengikuti tata cara ibadahnya Nabi. Ya, baik. Ini syahadat
Rasul. Selesai. Sebetulnya untuk pembahasan ini itu sangat luas Bapak Ibu. Tapi kita hanya sedikit pengenalan saja ya, karena insya Allah Bapak Ibu itu lebih paham ya dalam masalah bagaimana mencari referensinya ya, melihat keadaan masing-masing. Baik, ini rukun yang pertama. Rukun Islam yang kedua apa? Salat. Dan di sini di dalam hadis ini yang disabdakan oleh Nabi itu iqam. Apa? Iqamu, bukan fi'lu. Beda antara iqam mendirikan dengan fi'lu melakukan. Bedanya di mana? Kalau fi'lu itu hanya melakukan, tidak sampai bagaimana kita melakukan sholat secara sempurna. Itu namanya fi'lu. Seperti anak TK yang sholat, kira-kira sudah paham kekhusyuan apa dereng? Belum. Itu baru fi'lu. Kalau iqam ya, iqam adalah al-ityanu biha 'ala al-wajhi alladhi umira al-insanu bihi. Iqamus shalah, mendirikan salat adalah dengan menegakkan atau melaksanakan salat sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada manusia. Yang pertama apanya? Bisyurutiha, harus sudah tuntas syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu harus dipenuhi. Wa arkanuha, rukun-rukunnya harus dipenuhi. Wa wajibatuha, yang ketiga apa? Wajibatnya. Ya, Masya Allah. Yang pertama apa? Syarat-syarat. Yang kedua rukun-rukun. Yang ketiga wajib-wajibnya. Nah, yang keempat hudurul qalbi fiha. Yang keempat hadirnya hati ketika sholat. Hadirnya hati ketika sholat, atau kita kenal dengan istilah khusyuk ya. Syarat-syarat sholat sampun paham nopo dari Bapak Ibu? Insya Allah, alhamdulillah. Di antara syarat sholat yang harus dilakukan apa? Bersuci. Kalau cuma butuh mandi wajib enggak Pak? Mandi wajib, berwudu kalau hadas kecil, mandi wajib kalau hadas besar. Kalau tidak bisa keduanya ya melakukan tayamum. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Aurat laki-laki dari atas pusar sampai lutut. Tapi ada hadis yang mengkhususkan larangan sholat dengan keadaan apa? Pundaknya terbuka. Ya, sehingga kalau sholat itu jangan sampai pundaknya terbuka. Ya. Padahal bukan apa? Bukan aurat. Tapi ada hadis yang mengkhususkan hal tersebut, sehingga kalau sholat pundak tidak boleh terbuka. Yang ketiga, badan, pakaian dan tempat harus suci dari najis. Kemudian kita paham arah kiblatnya mana, ditentukan dulu kiblatnya. Kalau sholatnya fardu harus napa? Berdiri ya. Kalau sholat fardu itu harus berdiri ya, berdiri kalau mampu. Kalau nggak mampu berdiri ya duduk. Kalau nggak mampu duduk ya berbaring. Ada opsi lain? Oh, miring ya, mencari kiblatnya ya. Kalau sudah tidak bisa ngapa-ngapain baru disolati kan gitu. Nah, ini kan itu syarat-syaratnya nggih. Terus termasuk juga syaratnya adalah niat ya. Sebagian ulama memasukkan niat itu dalam apa? Syarat ya. Tapi kata mazhab Syafi'iyah, niat masuk dalam rukun.
Nah, itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, harus tuntas rukunnya. Apa bedanya rukun dengan wajib sholat? Kan ada rukun sholat, ada wajib sholat. Bedanya di mana? Belum? Sah atau tidaknya? Kalau orang nggak melakukan wajibat juga, sah beneran. Yang perbedaan jelas itu pada konsekuensinya, Bapak Ibu. Konsekuensi dari meninggalkan dua hal ini. Kalau ada orang meninggalkan rukun, ya, sekalipun tanpa sengaja, dia harus mengulang, segera diulangi. Nanti salam harus sujud sahwi, harus diulangi. Ya. Kalau wajibnya sholat, kalau dia lupa, insya Allah tidak apa-apa. Ya. Cuma kalau disengaja, sholatnya batal. Tapi kalau lupa itu, konsekuensinya adalah tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulang, tapi tetap sujud sahwi. Jadi bedanya kalau rukun itu harus diulang bagaimanapun keadaannya. Kalau wajib sholat itu hanya sujud sahwi saja, tidak perlu mengulangi. Dan yang keempat adalah menghadirkan hati ketika sholat. Nah, khusyuk Bapak Ibu, khusyuk itu masuk ke rukun, syarat, apa wajib? Apa sunnah? Wajib. Meskipun di dalam fikih itu kan ada enggak di dalam satu kitab fikih yang menyebutkan wajibat sholat di antara al-khusyuk. Ada enggak? Pernah menemui? Para ulama terkait dengan kekhusyuan itu masih pendapat yang berselisih. Ada yang mengatakan sholatnya itu gak sah kalau selama takbiratul ihram sampai salam ora khusyuk, harus khusyuk terus dari takbiratul ihram sampai salam harus khusyuk terus. Ya. Ini sebagian ulama mengatakan kalau tidak seperti itu sholatnya batal. Ada yang lain mengatakan khusyuk itu bukan termasuk rukun atau wajibat, sehingga kalaupun seseorang sholat tanpa kekhusyuan, sholatnya sah. Ya. Tapi dalam masalah ini ya disebutkan oleh Ustadz Amin Nurbais itu yang benar, khusyuk itu hal yang harus ada, meskipun kekhusyuannya itu hanya beberapa saat saja. Dalam sholat itu kan banyak gerakan gitu, dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, kalau khusyuknya hanya takbiratul ihram, istiftah masih khusyuk, al-fatihah masih khusyuk, kemudian suratannya wis ora khusyuk karena imamnya baca surat al-buruj misalkan gitu. Ini masih sah karena ada waktu di mana ada kekhusyuan, meskipun setelahnya boten khusyuk. Dan ini pendapat yang paling kuat menurut beliau Ustadz Amin Nurbais. Ya, jadi ya, pendapat yang benar dalam masalah ini, kekhusyuan itu harus ada di dalam sholat, meskipun hanya beberapa saat. Dan para ulama menjelaskan pahala sholat kita itu tergantung juga pada kekhusyuan. Semakin khusyuknya itu banyak, maka pahalanya semakin besar. Kalau khusyuknya sedikit, maka pahalanya juga sedikit. Dan kalau Bapak Ibu pengen mengetahui kekhusyuan dan bagaimana cara untuk khusyuk, serta mendalami makna-makna di balik gerakan dan bacaan sholat,
Ini saya bukan lagi promo nggih. Ada buku-bukunya, ya, ada buku-bukunya. Di antara buku bahasa Arabnya itu Al-Khusyu'u fi Shalah. Al-Khusyu'u fi Sholati karya Syekh Wahaf Al-Qahtani, ya, bahasa Arab. Ada juga kitab-kitab yang lainnya, ya, seperti kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Di situ juga diterangkan mengenai bab kekhusyuan di sini. Dan kalau di bahasa Indonesia itu ada bukunya Ustadz Aminur Bait, namanya buku Tafsir Sholat. Ya. Tafsir apa? Tafsir Sholat. Di situ dibredeli. Kenapa kok kita angkat apa? Angkat tangan. Ternyata makna di balik angkat tangan itu ada 8, Bapak Ibu. Ya, ada 8. Yang pertama sebagai bentuk penyerahan diri seperti seorang apa? Ya, orang yang kalau sudah tentara itu sudah mau ditembak itu kan angkat tangan ya. Berarti apa? Nyerah, ya, pasrah itu. Ada yang mengatakan ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Ada juga yang mengatakan ya, ketika takbir ini sudah melupakan urusan dunia. Allah, udah Allah saja. Ya, belum lagi apa? Bersedekap, ternyata maknanya adalah perendahan diri seperti mayit. Ada mayit yang medeging kados nih kan gadang ya, mereka kan kados niki kan ya. Kalau mayit kan sudah seperti ini, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kita sholat juga demikian, kita sudah pasrah sama Allah. Mata mengapa menghadap ke tempat sujud, ternyata itu maknanya adalah perendahan diri di hadapan Allah. Karena kita nggak pernah melihat seorang ya ketika menghadap raja mencicil maring raja nih, pernah lihat ketemu raja mencicil kados niki kan? Maka kita disyariatkan mata kita menghadap ke bawah tempat sujud ya. Dan masih banyak yang lainnya. Allahu Akbar apa maknanya, Al-Fatihah apa maknanya, kenapa kok sujud itu wajah anggota badan paling mulia kok diletakkan sejajar dengan telapak kaki di bawah bagian belakang kita ya. Ternyata di situ benar-benar kita dituntut untuk tunduk diri secara penuh ya. Dan makna-makna yang lainnya ya. Baik, itu namanya iqam, mendirikan apa? Mendirikan sholat ya, baik. Kemudian yang ketiga yaitu ita'uz zakah, menunaikan apa? Menunaikan zakat, yaitu menunaikan atau memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak ya, orang-orang yang berhak. Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat? Berapa golongan? 8 ya. Ya. Kemudian juga zakat itu berbeda dengan sedekah ya. Zakat itu berbeda dengan sedekah ya. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau sedekah hukumnya sunnah. Kalau zakat itu hartanya ditentukan, kalau sedekah tidak ditentukan. Ada nggak zakat AC? Kan ada. Sedekah AC? Ada nih, ada. Ya, kan beda ya. Kemudian zakat ini juga bisa terikat dengan nisab, bukan nasib ya. Nisab niku apa? Ukuran ya, ukuran harta yang harus disakati. Ya, kalau haul itu waktunya 1 tahun. Nah, zakat ini terbagi 2. Yang pertama apa? Zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat fitrah ini tidak perlu nisab, nggak ada nisab zakat fitrah. Tidak perlu haul juga, karena waktunya sampai sebelum sholat Id. Ya. Kalau zakat mal itu ada yang pakai haul, ada yang tidak. Zakat peternakan pakai haul boten? Peternakan pakai kok, pakai ya. Kalau nggak pakai haul itu zakat pertanian. Kalau nunggu setahun kan harus bosok ya. zakat peternakan, kalau kambing itu nisabnya berapa? Kalau saya buka malah 40 Pak. Kalau kambing 40, sapi 30,
unta 5. Tapi ini matematika. Kita kalau memikirkan nisab ini memikirkan jumlah-jumlah ini nanti pusing ya. Termasuk nisab harta ukurannya 85 gram emas. Kalau sekarang berarti diuangkan sekitar 131 juta. Kalau ada orang yang punya harta 131 juta, 131, sekian juta ya, maka dan uangnya itu, hartanya itu senilai itu dan bertahan selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari keseluruhan hartanya. Banyak nggak? Sedikit ya, dibandingkan sisanya kan ya. Dan biasanya orang yang berzakat itu bukan berkurang tapi Allah tambahkan, tambah maningan, insyaallah. Baik, itu terkait dengan zakat. Kemudian rukun yang kelima adalah apa? Haji ya. Haji ini juga berbeda dengan plesir. Haji berbeda dengan pelesiran. Kalau haji maknanya adalah at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla biqasdi Makkah li'ada'il manasik ala wajhin makhsusin fi zamanin makhsusin. Haji itu adalah beribadah pada Allah dengan cara pergi ke Mekah untuk menunaikan manasik dengan cara-cara khusus dan di waktu-waktu yang khusus pula ya. Itu namanya haji ya, beribadah. Berarti niatnya untuk ibadah, bukan pelesiran ya. Kita pernah mendengar komentarnya Syekh Sulaiman ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Sebagian orang itu kalau ke Mekah itu apa? Selfie di depan Ka'bah, selfie gitu ya. Nah, ini kan niatnya sudah bukan ibadah. Kalau ibadah itu di antara ciri keikhlasannya itu menyembunyikan apa? Amalnya. Wis adoh-adoh maringana malah hilang pahalanya kan, sayang gitu ya. Kemudian dengan cara yang khusus ya, targetnya atau tujuannya itu ke Mekah untuk menunaikan manasik ya, manasik haji, talbiyah, memakai pakaian haji, mabit dan seterusnya ya. Dengan cara yang khusus, melakukan perjalanannya pun khusus dengan cara-cara tertentu dan waktunya juga khusus ya. Apa bedanya haji dengan umrah? Di waktu dan di ada nggak umrah itu pakai mabit di Muzdalifah? Nggak ada. Berarti pertama dari waktunya. Kalau umrah itu waktunya bebas. Kalau yang kedua dari sisi manasiknya. Kalau di haji ada mabitnya, bermalam di mana? Muzdalifah. Kalau umrah itu tidak ada. Tapi permasalahan hukum umrah juga diperselisihkan Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan kalau mampu umrah itu bukan sunnah tapi apa? Jadi hukumnya wajib kalau mampu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syarat-syarat haji Islam: merdeka, berakal, baligh dan mampu. Berarti berapa nih? 5 nih. Islam, orang merdeka, bukan seorang budak, berakal, baligh dan mampu. Bagi wanita ada syarat ke-6, yaitu apa? Adanya mahram ya, adanya mahram bagi para wanita, kecuali kalau mahramnya mengizinkan ya. Ada enggak di sini haji ibu netok? Ada, masya Allah. Tapi sudah diizinkan ya, buatan kabur ya. Biasanya kalau haji kan ada apa? Ada pengajian dulu, berarti ada pengumuman dan diizinkan. Baik. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu puasa? At-ta'abbudu lillah bil imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi.
Puasa adalah beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar kedua. Terbitnya fajar yang kedua. Fajar itu kan ada dua, nggih. Fajar kadhib dengan fajar shadiq. Nah, dimulainya itu fajar shadiq. Ketika apa? Ketika subuh. Kalau ada kata-kata imsak, masih boleh makan enggak? Alhamdulillah. Masih boleh makan. Ya, cuma memang Rasulullah itu menahan diri tidak makan ya sekitar berapa ayat? 50 ayatan. Ya, mungkin yaitu mulai dari kata imsak sampai adzan subuh. Ya. Ya, waktunya dari fajar yang kedua, ya fajar shadiq sampai terbitnya atau tenggelamnya matahari. Sudah, insyaallah Bapak Ibu paham nggih. Nah, yang wajib itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan, ya. Dan semua yang terkait dengan puasa Ramadan juga hukumnya wajib. Entah karena qadha, ya. Entah apa karena qadha, ya. Dan sebagai pengganti puasa Ramadan juga orang-orang yang tidak berpuasa karena sudah rentak. Gantinya apa? Supaya bisa menunaikan puasa ini fidyah, ya. Fidyah. Baik. Termasuk juga puasa wajib adalah puasa nadar. Puasa apa? Nadar, janji. Aku nek bisa jadi bupati arep puasa sebulan penuh misalnya. Ya, maka dia harus berpuasa selama 1 bulan. Nadar. Nadar. Tapi nadar ini sebetulnya lebih cenderung ke lebih baik tidak dilakukan. Karena biasanya orang yang nadar itu orang yang pelit. Nek orang oleh sesuatu dia nggak mau beribadah katanya. Tapi tidak apa-apa berbuat nadar. Kalau nadarnya itu untuk kebaikan, dia wajib memenuhi. Sudah. Kemudian permasalahan yang terakhir, ini sampai berapa jam? 22 ya, 8 menit lagi. Yang keempat Bapak Ibu terkait dengan kalau kita tidak melaksanakan rukun Islam yang 5. Ya, rukun Islam yang 5. Ya. Bagaimana hukumnya? Orang-orang yang meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun Islam, ya, kalau ada orang meninggalkan satu rukun dari 5 rukun Islam dengan niat mengingkari kewajiban, dengan meyakini bahwa 5 rukun Islam ini tidak wajib, maka orang tersebut masuk ke kategori kekufuran. Gampangannya jadi orang kafir. Dengan apa? Dengan anggapan 5 rukun Islam ini dia nganggap tidak wajib. Tapi bukan maksudnya saya itu menganggap haji itu nggak wajib, wong saya nggak mampu. Ini beda nggih. Maksudnya itu menganggap ini semua itu nggak wajib, apapun keadaannya. Ya, orang ini masuk ke dalam kekufuran. Nggak ngapa sholat, cukup eling bae maring Allah. Ora usah takbiratul ihram, ora usah ruku, ora usah wudu, eling bae sholat. Ini kufur Bapak. Terus mengatakan lah rasa puasa ngelih toleransi sing apa, mengikuti pendapat yang mengatakan nah ini beda ya. Kan sudah sepakat ya 5 rukun Islam ini sudah disepakati oleh para ulama hukumnya apa? Wajib ya dengan syarat-syaratnya ya. Orang yang mengingkari kewajiban rukun Islam ini, mengingkari kewajibannya ya, bukan karena malas nih Bapak Ibu, bukan karena malas, maka orang tersebut kufur. Tapi kalau ada orang yang mengingkari atau tidak melaksanakan rukun Islam dengan alasan malas, dengan alasan apa? Malas, tapi masih meyakini wajibnya rukun Islam, orang tersebut masih muslim napa mboten? Masih, kecuali syahadat dan sholat. Syahadat dan sholat itu harus dilakukan males maupun tidak, ya, terutama sholatnya. Ya. Orang sholat, ya, tidak mau sholat
Contohnya saya meyakini sholat itu wajib, mung nyong malas, jadi orang tahu sholat. Aku sholat nek wisan oleh kesugihan. Aku sholat nek wisugih, misalkan. Maka orang ini Bapak Ibu, meskipun dia meyakini kewajiban sholat, orang tersebut tetap dihukumi kufur. Karena apa demikian? Karena ada dasar hukumnya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah napa? Salatnya. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Ya. Nah, di sini jelas Rasulullah mengatakan faqad kafara. Sungguh dia telah kufur. Ya, Rasulullah SAW juga mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri, ya, batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran, tarkus sholati, adalah meninggalkan sholat. Ya. Dan Abdullah bin Syaqiq beliau mengatakan, kana ashabu Muhammad la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira sholati. Para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka tidak melihat satu amalan pun di dalam agama Islam yang apabila ditinggalkan dia menjadi orang kafir selain meninggalkan sholat. Ya. Selain meninggalkan sholat. Nah, Masya Allah. Berarti sholat ini perkara yang besar apa mboten? Besar. Ya, perkara yang sangat besar. Ya. Sampai-sampai hukumannya kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, meskipun meyakini kewajiban sholatnya, dia tetap jadi orang kafir. Ya, tetap jadi orang kafir. Sebetulnya kalau kita buka fikih hudud, orang yang meninggalkan sholat itu dihukum apa? Praktikal temen nih. Dihukum apa? Kisos, ya, dihukum mati. Ya. Tapi kita tinggal di negara Indonesia. Kita tidak bisa melegakan hal tersebut karena kita mengikuti aturan negara kita. Ya. Tapi dalam Islam, salah satu orang Muslim, ya, salah satu orang yang beragama Islam, salah satu yang mendapatkan hukuman mati adalah orang yang meninggalkan sholat. Selain orang yang meninggalkan sholat, orang yang membunuh tanpa alasan jelas. Yang ketiga, ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah atau dalam posisi menjalin pernikahan berzina. Ini tiga ini ada nggak di Indonesia? Masya Allah, ada semua nggih. Kan nggak ada konsekuensi. Ya, konsekuensinya paling hukuman seperti itu nggih. Masya Allah. Ini kalau kita nggak paham masalah ini, nanti jangan sampai melihat perkara-perkara seperti ini hati kita tenang. Adanya orang melakukan kemaksiatan itu juga ujian bagi kita, Bapak Ibu. Ada orang nggak melakukan sholat, itu juga ujian bagi kita. Ujian keimanan. Jangan sampai hati kita rela. Kan Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangan. Bukan dengan dipukul nih. Jangan salah paham. Ini kemungkaran rubahlah dengan tangan berarti memukul, bukan, tapi dengan apa? Kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah pakai kekuasaan, pakai apa? Lisan. Memberi nasihat. Ini salah, ini benar, jangan tinggalkan sholat baik, jangan berbuat zina itu menghancurkan kehormatan dan keluarga dan seterusnya. Ya. Kalau tidak bisa pakai lisan, minimal yang ketiga. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Kalau tidak bisa, dengan apa? Dengan hati.
Kata Nabi di akhir setelah Rasulullah mengatakan demikian, wadzalika adhaful iman. Dan merubah dengan hati itu adalah keadaan iman paling lemah. Paham maksudnya? Kalau ada kemungkaran-kemungkaran, minimal tidak bisa disebutkan, tidak bisa menasihati dengan lisan, apalagi dengan kekuasaan. Minimal hati kita apa? Membenci perbuatan tersebut. Sayangnya kalau kemungkaran berkali-kali, 1 kali, 2 kali, ratusan kali, hati kita bisa terpengaruh enggak? Bisa. Akhirnya apa? Akhirnya merelakan, meridhoi, mengatakan lah wis biasa, sudah ternormalisasi. Dan itu yang bahaya. Karena orang yang membenci kemungkaran itu berarti hanya bisa membenci saja, berarti keimanannya paling lemah. Kalau sampai rela, kira-kira keimanannya bagaimana? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala. Baik. Ini materi kita untuk pagi ini Bapak Ibu. Hadis yang ketiga terkait rukun Islam, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.